Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate telah membantu keluarga Hart dalam pembasmian Kobolot. Selain itu, dia juga mendapatkan wejangan dari Aisyah untuk menjaga Roxy, karena memang katanya Aisyah sendiri sudah tidak memiliki waktu yang banyak lagi. Setelah itu, Fate dan Roxy pun kembali ke ibu kota. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Fate. Ketika sudah kembali ke ibu kota, Fate langsung melakukan aktivitas berburunya lagi. Karena jika tidak begitu, maka skill Gluttony miliknya bisa mengamuk lagi. Namun anehnya, ketika sudah selesai berburu, entah kenapa mata dari Fate pun menjadi memanas. Dan ternyata salah satu mata dari Fate berubah jadi memerah nih. Mengharuskan dia untuk menutup matanya dengan sebuah penutup mata, agar tidak ada yang curiga kepadanya saat melakukan kegiatan sehari-hari. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Saat itu, Fate nggak sengaja melihat Roxy yang berada di makam ayahnya. Namun, raut wajah dari Roxy nampak terlihat sangat sedih. Terlepas dari itu semua, Fate pun pergi menuju kedai langganannya nih untuk beristirahat. Nah, saat itu sang pemilik kedai pun memberitahu Fate beberapa informasi penting nih. Salah satunya adalah tentang Roxy yang akan dikirim oleh kerajaan Seyfor untuk berekspedisi ke Galia. Fate pun terkejut ketika mendengarnya, karena memang jika hal itu sampai terjadi, maka Roxy bisa saja mati dalam ekspedisi itu. Jujur saja, Fate belum pernah mendengar ada kesatria yang selamat ketika melakukan ekspedisi ke Galia. Pemilik kedai juga berkata kalau yang merekomendasikan Roxy untuk berekspedisi ke Galia adalah Fleric bersaudara. Ketika mendengarkan hal itu, Fate pun sadar nih, alasan kenapa Fleric bersaudara itu selalu pergi ke rumah kaum bangsawan di pagi buta, karena memang yaitu untuk meminta bantuan mereka mengusir Roxy dari sini. Fate pun langsung naik pitam. Dia juga teringat nih, kalau Hade Fleric, sang anak tengah dari keluarga Fleric bersaudara itu, sedang memimpin ekspedisi untuk mencari tahu tentang Mukuro. Maka dari itu, saat malam harinya, Fate pun menghadang Hade Fleric dan para pasukannya. Walaupun Hado membawa pasukan yang cukup banyak dalam ekspedisinya ini, tapi hal itu nggak membuat Fate takut. Di sini, Fate bisa dengan mudah menghabisi semua pasukan yang dibawa sama Hado dan menyisakan Hado seorang saat ini. Di sini, Hado pun sangat ketakutan dengan entitas Mukuro yang telah membunuh hampir semua anak buahnya. Dia bahkan langsung minta ampun kepada Mukuro dan berjanji untuk membayarnya dengan uang yang banyak. Tentu, Fate pun sedikit tertawa ketika mendengarkan permohonan ampun dari Hado. Lalu Fate pun melepaskan topeng miliknya dan menunjukkan wajahnya kepada Hado. Hado dibuat terkejut lagi dengan hal itu. Kenapa orang lemah seperti Fate bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat seperti ini? Kenapa orang yang biasanya dibully sama dia malah berbalik membuli dirinya sekarang? Namun Fate tidak memperdulikan kecemasan dari Hado. Dia langsung menerjang Hado dan siap membantainya. Fate juga sudah mengecek status dari Hado sebelum melawannya. Walaupun Hado memiliki skill sebagai kesatria suci, tapi tetap saja status kekuatan Hado berada jauh di bawah Fate. Dan benar saja, Fate bisa menghancurkan pedang milik Hado, lalu mencekiknya dan menyeretnya sejauh 2 mil dari tempat asal mereka tadi. Di sini, Fate tidak membiarkan Hado mati dengan cara yang mudah. Dia terus menyiksa Hado secara perlahan. Setelah puas menyiksa Hado, Fate pun melemparkannya ke udara, lalu menghantamnya dengan seni busur milik Grid yang pernah dipakai saat melawan Kobolot King. Tapi, Fate mengorbankan 30% status kekuatannya untuk melakukan serangan kali ini, membuat Hado terluka parah, bahkan salah satu kakinya putus. Dalam masa sekarangnya, Hado pun perlahan bertanya, apakah Fate ingin balas dendam untuk Roxy? Jika memang iya, maka Fate sudah salah sangka, karena pada dasarnya mereka cuma merekomendasikan Roxy saja tanpa pemaksaan, tapi nyatanya Roxy lah yang jelas menerima pekerjaan itu. Di sini Hado juga mengejek Roxy sebagai wanita bodoh karena gampang menerima pekerjaan mati gitu aja. Dia juga bahkan mentertawakan Roxy di depan Fate nih. Tentu Fate pun dibuat emosi lagi karena hal tadi. Tanpa ragu, Fate langsung menancapkan pedangnya ke tubuh Hado, menyiksanya sampai mati. Setelah menyerap status kekuatan dari Hado, Fate pun membuat Grid berevolusi lagi nih. Dan bentuk selanjutnya dari Grid adalah sebuah sambit raksasa. Di sini nampaknya Grid cukup senang nih dengan hal itu. Dia juga sempat berkata apakah sekarang
Fate bisa menjadi kesatria suci atau tidak ya? Mengingat Fate telah merampas skill kesatria suci milik Hado. Mendengarkan hal itu, Fate pun hanya bisa berkata kalau kerajaan gak mungkin akan mengakuinya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Roxy berpamitan dengan semua pelayannya termasuk juga Fate. Dia tidak menyesal sama sekali ketika mendapatkan misi ekspedisi ini. Dia juga pamitan kepada Fate dan berkata kalau mereka akan berpisah selama beberapa tahun saja. Dengan senyum, dia meminta Fate untuk tidak khawatir kepada dirinya. Ya, Fate sudah tidak bisa berbuat banyak ketika Roxy mengatakan hal tadi. Namun, Fate tidak menyerah gitu aja. Sehari setelah Roxy pergi dari mansion, Fate langsung berpamitan kepada para pelayan dan juga kepala pelayan. Dia berkata ingin mengubah nasibnya dan menjadi seorang petualang. Padahal sebenarnya Fate keluar dari keluarga Hart karena dia ingin menyusul Roxy ke Galia. Dia tidak sanggup untuk melihat jasad Roxy dibawa pulang dari Galia nantinya. Apalagi dia juga sudah berjanji kepada Aisyah untuk selalu melindungi Roxy. Nantinya Fate juga akan tetap menjaga identitas sebagai Mukuro saja, sambil mendukung Roxy yang sedang melakukan ekspedisi di Galia. Dengan topeng tengkorak yang sudah dia miliki, maka Roxy tidak akan bisa mengetahui identitas aslinya. Dan pemberhentian pertama yang dituju sama Fate saat itu adalah kota di bagian selatan dunia, yaitu Tetra. Diketahui, Tetra adalah kota pertama yang dikunjungi sama Fate setelah dirinya terusir dari kampung halamannya. Di sini, Fate merasa tidak ada yang berubah sama sekali sejak 5 tahun terakhir dia datang ke kota ini. Fate juga berharap nih, kalau dia bisa mendapatkan beberapa informasi dari kota ini. Namun saat dia ingin pergi ke bar untuk mengumpulkan informasi sekaligus mengisi perutnya, ada seorang pria lusuh diusir dari bar itu. Orang-orang dalam bar itu pun berteriak, kalau hadiah yang ditawarkan terlalu sedikit, maka nggak mungkin mereka bisa menerima permintaan itu. Ya, nampaknya pria yang diusir ini menawarkan pekerjaan kepada petualang di bar tadi. Tapi karena hadiahnya yang ditawarkan terlalu sedikit, maka pria itu pun malah diusir keluar. Nah, ternyata pria yang diusir di bar tadi adalah Seto, teman lama dari Fate yang pernah ikut mengusir Fate dari kampung halaman. Ya, tepat saat ayahnya mati, Fate langsung diusir dari kampung halamannya. Bahkan, rumah dari Fate itu sempat dibakar habis oleh warga yang ada di sana. Saat itu juga, Fate diusir dari sana secara paksa dan dilempari dengan batu. Salah satu anak yang dulu melempari Fate dengan batu adalah Seto. Terlepas dari itu semua, Seto pun langsung menundukkan kepalanya kepada Fate, lalu memohon kepada dirinya nih, supaya Fate itu mau menyelamatkan desa tempat dulu mereka pernah tinggal. Karena memang sekarang ini, desa mereka sedang dalam bahaya. Ada invasi monster yang bisa menghancurkan desa saat malam hari. Pada awalnya, Fate pun ingin menolak hal itu, karena mengingat betapa kejamnya warga desa yang telah mengusirnya dulu. Tapi, saat dipikir lagi, dalam desa itu juga ada makam dari ayah dan ibunya Fate. Maka dari itu, dia pun mau melakukan pembasmian monster ini. Lagi pula, dia juga perlu memberi makan skill glutoni miliknya. Namun nih, bukannya mendapatkan sambutan dari para warga, si Fate malah kembali ditolak sama warga desanya sendiri. Para warga berkata nih, kalau mereka nggak mungkin percaya dengan orang yang tidak berguna seperti Fate. Tapi, jika Fate memaksa untuk membantu mereka, maka hal itu nggak apa-apa. Lagi pula para monster mungkin akan memaafkan desa ini jika mereka mengorbankan tubuh dari Fate. Tentu Fate pun sangat kesal karena hal tadi. Tapi Seto berusaha untuk menenangkannya nih. Ya, di sini nampaknya Seto adalah satu-satunya orang waras dalam desa itu. Di saat para warga menolak bantuan yang diberikan sama Fate, hanya Seto lah yang mau menerimanya. Dan hal itu juga dikarenakan Fate juga udah menunjukkan kemampuannya kepada Seto. Nah, di sini Seto pun mengajak Fate untuk makan malam bersama nih di rumahnya. Saat itu Fate juga sempat tahu nih kalau Seto punya adik perempuan. Seto berkata kalau sejak adik perempuannya lahir, dia pun jadi tersadarkan kalau semua hal yang dilakukan sama desa ini terhadap siapapun memang tidak pernah baik. Apalagi keputusan mereka yang malah mengusir Fate dari desa ini. Dan mulai saat itu juga lah Seto mulai menghargai hidup setiap orang. Tentu, Fate pun terkejut ketika mendengarkan hal itu. Dia tidak menyangka kalau Seto bisa berkata seperti itu. Tapi yang jelas, nampaknya Seto sudah benar-benar berubah. Setelah itu Seto juga sempat membicarakan tentang monster yang menyerang desa ini. Diketahui monster yang menyerang adalah gargoyle. Mereka adalah monster terbang bertipe api yang sangat pintar. Maka dari itu,
Seto meminta Fate untuk berhati-hati bila menghadapinya nih. Tepat setelah mereka selesai makan, tiba-tiba aja sekelompok gargoyle pun langsung menyerang desa. Tentu Fate pun bergegas keluar dari rumah dan meminta Seto dan adiknya untuk tetap tinggal di rumah saja. Tapi nampaknya Fate sedikit terlambat. Dalam sekejap saja, desa asal Fate ini sudah terbakar habis dan para warga juga sudah mati semua, menyisakan Seto, adiknya, dan Fate saja. Ya, mampus buat para warga desa. Terlepas dari itu semua, Fate pun langsung membasmi para gargoyle itu dengan menggunakan grid dalam bentuk sambitnya. Dan tentu kekuatan Fate berada di atas gargoyle yang biasa. Dan kini, dia hanya tinggal mengalahkan pemimpin dari gargoyle tadi. Pemimpin dari gargoyle itu memiliki skill untuk menyemburkan api dan tahan akan api juga teman-teman. Maka dari itu, si Fate pun cukup kesulitan ketika melawan monster tadi di awal. Tapi, dengan usaha yang keras dan status kekuatan dia juga sudah ditingkatkan setelah membasmi para gargoyle prajurit tadi, akhirnya Fate bisa mengalahkan pemimpin dari gargoyle itu dengan cara menebasnya saat ingin mengeluarkan sihir api nih. Seto dan adiknya pun selamat dari kejadian itu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Fate pun berpamitan kepada Seto untuk melanjutkan perjalanannya lagi setelah mengunjungi makam dari kedua orang tuanya. Tapi sebelum itu, Seto pun meminta Fate untuk memukulnya terlebih dahulu nih. Dengan begini, Seto akan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Itu juga supaya penyesalan karena mengusir Fate dari desa ini bisa menghilang dalam hatinya Seto. Pada awalnya sih, Fate menolak hal itu karena memang Fate takut Seto bisa mati pas kena pukulannya. Tapi akhirnya, Fate pun melakukan hal yang diminta sama Seto tadi. Di saat terakhir, mereka pun berjabat tangan, tanda akan pertemanan yang baru. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelahnya. Saat itu, Fate sedang melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke kota yang katanya penuh dengan kesatria suci. Namun saat di tengah jalan, keretanya pun dihadang oleh beberapa preman murahan nih. Tentu, Fate pun langsung turun tangan dan hendak membasmi mereka nih. Tapi saat itu, ada gadis Galia yang dulu pernah ditemui sama Fate nih. Gadis Galia tadilah yang membasmi para preman itu nih. Dan secara gamblang, gadis itu juga berkata, kalau Fate itu memiliki skill glutoni ya. Tentu, Fate pun terkejut. Pasalnya dari mana gadis Galia ini tahu kalau Fate itu punya skill glutoni? Ya di sini gadis Galia itu memanggil Fate dengan sebutan si glutoni, teman-teman. Jadi kan otomatis dia itu tahu kalau Fate punya skill glutoni gitu. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Mind, si pemilik skill Roar atau kemarahan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan singkat untuk LN Berserk of Gluttony kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.